Sampurasun Wargi Jabar kembali lagi di podcast istimewa bersama saya Yudi Reven. Hari ini kita akan membahas tentang helaran yang begitu luar biasa untuk Provinsi Jawa Barat, yaitu PKJB atau Pekan Kerajinan Jawa Barat. Nah, sepertinya ini sangat menarik sekali untuk pengrajin yang ada di kota kabupaten se-Jawa Barat dan juga pelaku UMKM. Langsung bersama saya tentunya narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat, Ibu Noneng Komaranengsih SEMAP. Sampurasun Ibu. Sampai. Apa kabar Bu? Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Baik, Akhirnya sehat. Bu, udah lama banget nggak podcast sama Ibu. Bu, oke, kita ngebahas tentang PKJB nih Bu, yang tinggal menghitung hari gitu ya kalau kata Kris Dayantimah Iya, gitu ya. Oke, persiapannya seperti apa Bu kalau boleh tahu Bu? Ya persiapan memang tidak terlalu lama ini ya. Kita itu punya waktu kemarin sekitar 1,5 bulan nih Ya. untuk menyiapkan PKJB. Dan pastinya juga ini melibatkan seluruh Dekranasda se-Jawa Barat. Ya, seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Dan kami juga mengundang banyak teman-teman kita ya. Mudah-mudahan itu menjadi buyer yang potensial dan tentu saja juga menjadi apa ya, penguat lah buat relationship-nya para pengrajin seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apa yang menjadi pembeda, apa yang menjadi lebih istimewa di PKJB tahun ini Bu? Ya, kita kan selalu mencoba untuk ada kebaruan ya. Yang menjadi istimewa tahun ini, kalau display ya, kan tujuannya memang PKJB ini promosi gitu. Jadi ada promosi itu, ada yang di display dalam bentuk pameran seperti itu, kemudian juga ada yang diperagakan gitu, ada yang diperagakan. Nah, kemudian yang barunya ini adalah satu pintonan kriya. Jadi kriya ini kita tampilkan di panggung. Yang harapan kita itu prosesnya itu bisa interaktif dan kemudian sangat menarik untuk diperlihatkan. Memang ada unsur entertain ya, ada kreativitas di situ supaya oh ternyata membatik itu seperti ini gitu. Dengan harapan anak-anak muda kita itu juga tertarik dengan kerajinan kita yang merupakan warisan ya, budaya dari para leluhur kita. Kemudian juga satu lagi adalah Sabakria namanya. Sabakria, itu baru ya? Itu baru. Dulu kan suka ada si Kabayan Sabakotanya. Nah, Sabak itu artinya bepergian gitu. Ya, nyaba gitu ya. Nyaba gitu. Nah, ini adalah kita melihat ke destinasi tempat pengrajinnya. Nah, itu harapan kita tentu saja juga kerajinan ini jadi destinasi wisata gitu ya ke depannya dan dibuat sangat menarik gitu, sehingga kita mengundang dari beberapa provinsi, hampir seluruh provinsi kita undang untuk bagaimana proses penyamakan kulit sehingga menjadi tas-tas yang menarik misalkan seperti itu. Kita jalan nih kalau itu ke tempat pengrajinnya. Jadi dua hal itu sih yang baru, walaupun kalau yang tadi tidak mungkin juga dihilangkan. PKJB tahun ini PKJB yang ke-19. Nah, dan kemudian tadi memamerkan produk baik dalam bentuk display maupun peragaan itu menjadi ciri khasnya gitu. Dan kemudian dua hal tadi yang kemudian menjadi kebaruan. Kalau digitalisasinya pastilah ya, karena sudah nggak mungkin lagi kita mundur dari digitalisasi itu dalam mempromosikan dan juga memperdagangkan ya untuk kerajinan ini, sehingga pastinya juga dari setiap kegiatan itu ada live streaming dan sebagainya untuk menyampaikan kepada halayak gitu seluruh produk yang ada di Jawa Barat. Yang terkurasi ya. Yang terkurasi. Nah ini dia, ngobrolin tentang terkurasi nih. Sebelum ngobrolin tentang produk-produk yang akan ditampilkan yang sudah dikurasi oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat, tadi Ibu membahas tentang digitalisasi yang sangat erat ya Bu ya. Karena kita kan kalau tadi Ibu tadi ada live streaming dipertontonkan, terus nanti juga kalau misalnya ada barang-barang bisa diperlihatkan melalui media sosial, dan tentunya juga nanti pembayarannya juga melalui digitalisasi, melalui Kris ya Bu ya bisa.
Oke. Betul. Karena kan kita ini tadi kalau PKJB-nya ke-19, Ya. tetapi sudah berkolaborasi dengan Bank Indonesia sekitar 5 kali nih, 5 tahun. 5 tahun. Ya, biasanya disandingkan ya, Iya. KKJ, PKJB Ya, seperti KKJ, itu. PKJB tentu saja juga tentang apa namanya keuangannya Yap. tidak terlepas tadi dari digital karena ya itu tadi nggak mungkin lagi kan kita balik lagi ke masa yang dulu gitu Betul, ya. harus adaptif kita ya Bu ya. Betul, jadi si pengrajin juga memang harus paham betul bagaimana menggunakan digital ini untuk meningkatkan seluruh nilai tambahnya gitu. Ya. Oke, kita ngobrolin tentang produk-produk Jawa Barat yang akan diperlihatkan nanti di PKJB 2026. Nah, bagaimana Bu proses kurasi yang sudah dilakukan nih oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat? Ini kan lumayan 27 kota kabupaten Bu. Betul, kan produk Jawa Barat juga banyak banget ya. Produk kerajinan kita banyak banget di seluruh kabupaten ada dan sekarang tugas dari teman-teman Dekranasda kabupaten kota itu menseleksi dari produk yang banyak itu menjadi beberapa produk dan kemudian atau kurasi ya istilahnya kemudian diberikan ke Dekranasda Jawa Barat dikurasi lagi untuk menjadi sekitar 3 produk lah setiap tenannya ya setiap kabupatennya seperti itu. Jadi ada dua kali kurasi. 2 kali kurasi, oke. Jadi yang akan ditampilkan nanti adalah yang betul-betul dikurasi melalui filter yang ketat ya Bu ya. Betul. Dari Dekranasda kota kabupatennya, terus dari Dekranasda Jawa Barat. Wow, pastinya jangan sampai dilewatkan untuk PKJB ini selama 3 hari Bu. 3 hari. Dari tanggal 26 Juni sampai 28 Juni. Tempatnya itu di mana nih Bu? Tempatnya di TCC TSM ya. Oke, Trans Convention Center. Jadi silakan untuk langsung bawa keluarga, rekan-rekan, sahabat untuk langsung berbelanja di sana ya Bu. Berbelanja di sana. Tidak hanya melihat-lihat tapi juga harus berbelanja. Betul, juga melihat seluruh produknya, kemudian juga ya bertransaksi ya. Ya, itu dia yang paling penting. Nah, Bu, pengunjung nih kalau ke sana kira-kira apa yang harus dilakukan atau selain tadi berbelanja, apa yang jangan sampai kelewatan di sana? Ini kan akan menampilkan produk craft atau produk kerajinan terbaik ya dari seluruh kabupaten kotanya. Jadi ketika datang ke sana, ini dijamin akan mendapatkan produk-produk kerajinan terbaik gitu dari Jawa Barat. Jadi bukan hanya ke seluruh warga Jawa Barat, ini ke seluruh warga Indonesia juga dan bahkan beberapa dari luar negeri juga kita undang ya untuk memperkenalkan produk ini dan mudah-mudahan apa yang kita kurasi itu memang sesuai seleranya serta kemudian juga tertarik untuk membeli seperti itu. Nah Bu, kalau bisa ngobrolin tentang kerajinan Jawa Barat, ini dari mulai kria, batik sampai kulit, ini semuanya istimewa. Nah di PKJB 2026 ini, apakah ada tema khusus atau produk lokal daerah mana gitu yang sedang di-highlight untuk menjadi go internasional? Ya, 3 produk yang terkurasi nanti dari provinsi Jawa, dari Dekranasda Jawa Barat itu adalah produk unggulan yang benar-benar di-highlight yang rata-rata memang diminati cukup banyak dari mancanegara lah ya, seperti itu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan adalah produk-produk baru yang baru berkompetisi pada saat ini atau berdaya saing gitu ya. Yang kemudian kita perkenalkan. Jadi tidak ada highlight kabupaten tertentu, semuanya punya potensi atau punya punya kesempatan yang sama gitu ya, tetapi setelah terkurasi tentunya. Jadi dipilahnya di saat kurasi ya, bahwa ini yang kita harapkan adalah produk-produk yang memang terbaik yang mewakili kabupaten kotanya. Karena dari 7 bahan baku ya, komoditi baik dari bambu, kemudian kayu, rotan, kemudian tekstil, kaca, logam, batu, itu semuanya juga kita punya potensi Jawa Barat itu dan semuanya pernah menang di tingkat nasional. Ya, di Krianusa itu kita mendapat 9 penghargaan dan hampir dari seluruh yang bahan baku itu yang berbeda yang 7 tadi itu kita punya potensi besar gitu, seperti itu.
Oke, ih membanggakan ternyata ya Jawa Barat ya Bu ya, Iya. dengan produk-produknya gitu. Nah, berbicara tentang peran Ibu sekarang nih Bu, sebagai Ketua Dekranasda iya, sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga iya nih Bu. Nah, kita pengen tahu kalau dilihat sekilas mungkin beda jalur Bu, tapi sebetulnya ini ada benang merahnya nih, bagaimana Ibu bisa mensinergikan pengembangan kerajinan dengan program kesejahteraan sosial. Ya, ujungnya dari apa yang kita promosikan gitu, kita dorong baik daya saingnya, manajemen usahanya, kemudian kewirausahaannya. Ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan si perajin. Ya. Nah, kemudian itu adalah menjadi ikunya Pak Gubernur, ikunya pemerintah daerah, Daerah. Provinsi Jawa Barat, yang kemudian menjadi apa namanya goal yang dituju oleh Dinsos gitu adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. Ya, ya. Jadi sebetulnya ujungnya sama ya, karena di kami atau di dinas sosial itu kan ada pemberdayaan. Yap. Nah, ini lebih ke pemberdayaan ini untuk dia bisa keluar dari kerawanan sosial. Salah satunya adalah kemiskinan, itu seperti itu. Kerajinan ini kan tidak mahal ya. Bahan bakunya ada juga di sekeliling kita. Kemudian ini juga merupakan warisan yang sudah lama turun menurun. Misalkan ini nih, ini kan Majalaya nih. Ini Majalaya Bu. Ini Majalaya, ini udah lebih dari 100 tahun adanya. Dan itu sampai masyarakat kecilnya di Majalaya membuat songket tenun seperti itu. Nah, kalau anak-anak kita atau generasi berikutnya itu punya akses yang kuat terhadap kerajinan itu, dan saya percaya ya, kalau kerajinan dalam kondisi ekonomi global yang kurang baik pun, kita masih punya potensi untuk berkembang gitu. Karena itu tadi sangat kuat dengan tradisinya, tidak mudah direplikasi orang. Mungkin semua negara bisa membuat cap batik gitu, tetapi proses batik dan sebagainya itu tidak kemudian cerita atau storytelling dari latar belakang sebuah selembar batik itu tidak akan bisa ditiru. Historical dan emosionalnya ya Bu ya. Sehingga perdagangannya kalau untuk yang kerajinan masih sangat bisa terjaga gitu. Seperti itu ya. Dan kemudian kan handmade bisa dilakukan di rumah dan sebagainya. Mesti harusnya dan harapan kita dan itu yang kita perjuangkan, ini bisa diakses oleh teman-teman kita atau masyarakat kita juga yang dari yang kita menyebutnya adalah di pendapatan terendah misalkan, seperti itu. Dengan memberdayakan ini, selain tadi menjaga warisan kita, juga dia punya kemampuan, punya keterampilan yang kemudian bisa juga meningkatkan kesejahteraannya, gitu, seperti itu. Nah, itu dia. Nah, kalau nanti di PKJB ini bukan dinas sosial juga ada binaan-binaan seperti itu ya. Apakah nanti akan ada produk-produk dari binaan dinas sosial nih, seperti produk-produk dari rekan-rekan kita penyandang disabilitas, ibu tunggal atau masyarakat prasejahtera yang produknya ini kayaknya bagus nih untuk diangkat gitu. Ya, walaupun kan kita menyatakan kesetaraan ya untuk kerawanan sosial ini, tapi memang harus ada keberpihakan bagaimanapun juga. Kalau yang untuk teman-teman kita atau masyarakat kita yang punya kerawanan sosial, dan kita itu punya banyak produk yang dibuat oleh teman-teman para difabel dan sebagainya seperti itu. Misalkan produk difabel ya, produk batik difabel itu yang juga kemarin sudah dibawa ke beberapa negara oleh Kementerian Sosial ya, karena sangat unik seperti itu. Nah, tahun kemarin kita fashion show juga menggunakan batik difabel. Nah, kemudian juga
sebetulnya bukan hanya batik sih, ada beberapa juga kerajinan yang dibuat para difabel itu, yang mudah-mudahan nanti di setiap kabupatennya itu terwakili lah ya, terwakili dari teman-teman kita itu bisa masuk ke apa namanya, ke tenan para Dekranasda se-Jawa Barat seperti itu. Oke. Dan harapannya nih Bu, harapan terbesar Ibu nih untuk gelaran dari PKJB untuk para pengrajin dan UMKM di Jawa Barat nih, khususnya setelah acara nih PKJB 2026 Bu, harapannya seperti apa? Ya tentu saja yang pertama adalah produknya dikenal masyarakat, ya tujuan promosi ya. Kemudian yang keduanya dia punya networking yang kemudian akan sangat memudahkan dia dalam berusaha. Yang ketiganya ya tentu saja penjualan ya, penjualannya juga meningkat. Kalau di pameran lebih memperlihatkan, tetapi harapannya adalah potensi-potensi ke belakangnya. Jadi siap berapa perjanjian berapa gitu yang terjadi di apa namanya, di saat pameran gitu. Selanjutnya bahwa selanjutnya kan silahkan masing-masing ya, baik dengan Dekranasda kabupaten kotanya atau langsung dengan pelaku usahanya gitu, seperti itu. Itu harapan terbesarnya, tentu saja penjualannya meningkat. Dengan begitu kan bisa meningkatkan nilai tambah produk, kemudian juga otomatis meningkatkan kesejahteraan dari para pengrajin ya. Lebih jauhnya adalah mengurangi pengangguran, kemudian lebih jauhnya juga pastinya juga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Jadi di event PKJB 2026 ini bukti bahwa negara hadir atau pemerintah hadir memberikan ruang tentunya untuk para pengrajin dan UMKM Jawa Barat. Dan silakan nanti kalau misalkan ada buyer mungkin ataupun pembeli yang sudah siap nih dengan wah kayaknya saya akan beli banyak gitu. Nah si pengrajin tersebut yang harus sudah siap mungkin ya Bu ya. Karena kita menghadirkan kan setiap show di Pintonan Kria itu setiap apa namanya, setiap produk yang ditampilkan itu penontonnya berbeda. Kita mengundang, jadi tampilan ini penontonnya siapa, tampilan yang berikutnya kita lagi ngundang lagi dengan harapan tadi ya. Oke, Bu, yang menjadi signature atau yang menjadi apa ya, unggulan tuh biasanya di PKJB itu adalah kita melihat fashion show. Apakah ada lagi nih di PKJB 2026 fashion show? Apakah Pak Gubernur akan fashion show nih seperti tahun kemarin gitu, Bu? Ya kemarin saya beserta Kepala BI Perwakilan Jawa Barat menghadap beliau. Pak Ijun ya, halo Pak Ijun. Menghadap Pak Gubernur, jadi melaporkan kita akan melaksanakan PKJB. Beliau masih ingat, oh itu yang waktu saya fashion show dengan Hyang gitu kan. Seperti itu, iya Pak. Insya Allah beliau sangat support, sangat mendukung karena ini kan para pengrajin itu rata-rata di UKM ya. Dan di UKM dan kan kemarin begitu nih yang tampil gitu kan banyak banget yang ini dari mana dan desain siapa tuh, kemudian produknya jadi laris juga seperti itu. Mudah-mudahan yang sekarang lebih ya, karena lebih karena tadi support yang luar biasa dari Pak Gub itu menjadi modal besar buat kita juga untuk lebih percaya diri ya dalam menyelenggarakan event ini. Dan kemudian fashion show itu kayaknya nggak bisa hilang ya karena sudah trademarknya dari PKJB dari sejak lama gitu. Dan fashion show ini kan lebih membawa produk sebetulnya, baik pakaian maupun produk-produk aksesoris yang dibawa gitu. Ini loh dari Sukabumi, ini loh dari Garut dan sebagainya. Dan lebih menjualnya atau lebih kemudian apa gaungnya membesar gitu karena yang fashionnya kan ketua Dekranasdanya. Bahkan tidak sedikit kepala daerahnya pun juga yang ingin ikut serta mempromosikan itu. Ini dengan bangga menyampaikan ini loh tenun kami, ini loh batik kami, seperti itu. Lebih menjual kan, seperti itu, lebih menjual. Dan kemudian juga bisa
promosikan nantinya baik dalam video dan sebagainya gitu, bukan hanya 3 hari di situ kan. Yap. Ketika dia ke panggung dan sebagainya, dia bisa mempromosikan ke banyak tempat gitu, banyak event juga, bahwa inilah produk kami seperti itu. Jadi fashion show tetap ada, dan itu juga memperkenalkan wastranya serta produknya untuk yang sifatnya baju atau produk keseharian. Nah gitu maksudnya, jadi wastra itu bukan hanya untuk keundangan dan sebagainya. Nah yang seperti ini kan bisa kesehariannya keren gitu. Kan kalau bicara harga ya sama aja gitu dengan ya, seperti itu. Ini juga produk-produk dari. Jadi ini juga bisa dipakai buat sehari-hari ya Bu iya, ya, seperti bisa itu ya Bu ya. sehari-hari kan. Dalamnya kaos aja pakai ini jadi keren banget kan, ini seperti itu. Casual ya gitu kan. Kemudian ininya dapat ya, karena yang seperti ini kan nggak akan ada di Norway ya kan, ya, seperti itu. Betul. Indonesia banget dan sangat menarik gitu, seperti itu. Jawa Barat lah ini orang tahu. Nah, jadi yang akan ditampilkan ada daily wear gitu, seperti itu, atau apa namanya, baju keseharian lah ya, produk-produk keseharian, bahwa wastra ya, sebagai bagian dari kerajinan ini juga bukan yang hanya saat event atau hanya kostum gitu, tetapi sehari-hari bisa dipakai. Bahkan mungkin kan karena ini live juga, dari negara-negara lain juga bisa melihat ya. Karena kan suka sering juga yang bertanya ya dari beberapa negara, ini batik kapan dipakainya gitu. Ya ini untuk kapan sih kita memakainya gitu, seperti itu. Karena mungkin coraknya ada yang sangat earth-tone, tapi ada juga yang sangat warna-warni seperti itu. Kapan dipakai ke pantai dan sebagainya, itu benar. Kapan dipakai untuk keseharian, kapan dipakai bekerja, itu seperti itu. Aduh, dari cerita Ibu ini pengen cepet-cepet PKJB Bu, pengen hari Jumat Sabtu Minggu gitu ya, pengen ngelihat seperti apa sih keberagaman dari produk-produk, baik itu dari batiknya, dari krianya, dari semuanya kerajinan yang ada di Jawa Barat yang sudah terkurasi tiap daerah 3 gitu ya. Oke, nanti tinggal datang aja ke TCC. Bu, boleh dong ajakin wargi Jabar dimanapun berada yang sekarang menyaksikan dan mendengarkan podcast istimewa ini, mangga silakan Bu untuk diajak Bu. Ya, para wargi Jawa Barat dan juga teman-teman seluruh Indonesia hadir di PKJB, KKJ, atau di event besarnya namanya Sunda Karsafest ya? Karsafest, Sunda Karsafest, di tanggal 26 Juni sampai 28 Juni. Pembukaan di tanggal 26 dan akan berakhir di tanggal 28 Juni. Akan menampilkan seluruh produk kerajinan Jawa Barat yang telah terkurasi, yang terbaiknya ada di sana. Datang dan silahkan menikmati dan tentu saja membeli. Terima kasih. Baik, Bu Neneng, terima kasih, obrolan kita sangat menarik dan ini yang membuat saya akan langsung mungkin di hari pertama akan hadir langsung melihat seperti apa perhelatan dari PKJB Pekan Kerajinan Jawa Barat tahun 2026. Terima kasih Bu waktunya dan kita nanti ketemu di TCC. Nanti ya, ketemu insya Allah ya di tanggal 26. Baik, wargi Jabar, demikianlah obrolan kita bersama dengan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat Ibu Neneng, dan tentunya juga sekali lagi nih untuk wargi Jabar jangan lupa untuk datang, nanti kita akan meriahkan, dan kata Bu Neneng tadi harus beli ya, karena kita mendukung pengrajin kita, UMKM kita. Baik, tentunya terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast istimewa. Sampai jumpa lagi. Lembur diurus, kota ditata. Jabar, Istimewa.